Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, sekarang kita masuk ke materi pada KD yang baru. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kinematika gerak lurus, yaitu gerak lurus di mana gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Nah, pada pertemuan pada minggu ini kita akan masuk ke gerak yang lintasannya berbeda lagi. Nah, bagaimana bentuk lintasannya? Sebelum kita masuk ke materinya, silahkan diperhatikan dulu permainan Angry Bird berikut ini. Nah, jadi di sini pada permainan Angry Bird, tugas kita adalah untuk membebaskan burung yang berada di dalam sangkar agar keluar dari sangkarnya dengan cara menembakkan beberapa buah Angry Bird ke arah burung-burung ini. Nah, jadi di sini kita punya ketapel, kemudian ketapelnya bisa kita arahkan sebagai contoh. Misalnya kita menarik lurus ke belakang. Nah, bagaimana bentuk lintasannya? Nah, ternyata lintasannya begini. Nah, ketika kita menembak dengan arah lurus atau arah horizontal, ternyata kita tidak mengenai sangkar burungnya. Nah, berarti kita harus bertrik. Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar burung-burung di dalam sangkar ini kena. Nah, mungkin bisa kita tembakkan ke arah miring. Nah, coba ditembak. Nah, ternyata itu pas kena. Ya. Nah, itu apabila kita bentuk kemiringan, ya. Kita bentuk kemiringan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menembakkannya benar-benar lurus? Kemana arahnya? Oh, ternyata dia tetap di situ. Bagaimana kalau misalkan sudutnya kita perbesar? Artinya, kalau tadi kita benar-benar ke bawah, ini sedikit ke atas. Apakah tetap akan kena? Nah, ternyata kena. Nah, lintasannya seperti ini. Atau misalnya kita ulang dengan bentuk sudutnya yang berbeda. Nah, artinya yang ingin Ibu sampaikan di sini, ketika kita menembak dengan sudut yang berbeda-beda, ternyata ketinggian dari tembakan dan juga jarak yang bisa dikenai oleh tembakannya juga berbeda-beda. Nah, misalnya ini sedikit, nah ternyata dia bisa menempuh ketinggian, kemudian melewati sangkar burungnya, artinya tidak kena. Nah, mungkin bagaimana kalau misalkan kita ubah? Nah, ini tentunya sudutnya akan berbeda. Nah, ternyata lintasannya lebih rendah dan lebih dekat. Nah, jadi yang ingin Ibu tunjukkan di sini bahwa ketika kita menggerakkan suatu benda yang membentuk sudut tertentu, maka benda tersebut akan bergerak dengan lintasan yang berbentuk parabola. Nah, parabola artinya dia mempunyai jarak terjauh dan juga mempunyai ketinggian tertentu. Nah, ketinggian dan jarak yang bisa ditempuh ini dipengaruhi oleh sudut awal yang kita bentuk. Nah, gerak seperti ini disebut dengan gerak parabola. Nah, di dalam fisika kita bisa menghitung berapa jarak yang bisa ditempuh. Artinya ketika kita mengetahui posisi dari burung Angry Bird tadi yang di dalam sangkar, kemudian kita bisa menentukan berapa kecepatan awalnya agar sasarannya tepat berada di target. Atau ketika kita ingin menembak dengan arah yang lebih dekat, kita harus membuat sudut yang lebih kecil. Ketika kita ingin menembak dengan arah yang lebih jauh, jarak yang lebih jauh, kita bisa menembak dengan sudut yang lebih besar. Nah, artinya besarnya sudut awal pelemparan itu berpengaruh kepada tinggi yang bisa dicapai dan juga jarak yang bisa ditempuh. Nah, ini merupakan aplikasi dari gerak parabola. Oke, kita tutup dulu videonya. Kita lanjut ke materi kita untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang gerak parabola. Oke. Nah, jadi
ini merupakan bentuk dari tampilan tadi. Nah, Ibu ulang lagi, ketika sudutnya nih ya, sudut ini adalah kemiringan dari bidang datar, itu namanya sudut elevasi ya, sudut awal pelemparan. Nah, jadi agar kita tepat mengenai sasaran, tentunya kita harus menerka-nerka berapa kemiringan kita agar tepat sasaran. Nah, di dalam fisika itu semuanya bisa kita hitung dengan menggunakan angka. Ya, nah jadi kita bisa menentukan berapa titik tertinggi yang bisa ditempuh dan berapa jarak yang harus ditempuh agar mengenai sasaran. Nah, jadi pada bidang mendatar namanya bidang horizontal, sedangkan pada bidang tegak itu namanya bidang vertikal. Nah, karena lintasannya ini berbentuk parabola, maka terdiri dari bidang mendatar dan terdiri dari bidang vertikal, itu kita sebut dengan gerak parabola. Nah, jadi gerak parabola itu merupakan gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, coba diperhatikan, misalnya kita melempar suatu benda dengan kecepatan awal v0. Nah, benda yang kita lempar ini membentuk sudut tertentu terhadap garis horizontal yang mendatar ya. Jadi garis horizontal ini disebut dengan sudutnya sudut elevasi namanya. Nah, jadi karena kita melempar dengan kecepatan awal, maka kecepatan awal ini bisa kita proyeksikan atau kita uraikan ke arah sumbu X yang namanya Vx. Nah, karena di sini kecepatannya kecepatan awal, berarti kecepatan awal di sumbu X dan juga kecepatan awal di sumbu Y. Nah, untuk besarnya kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y, ini dipengaruhi oleh sudut elevasinya. Nah, karena sudutnya ini berada tepat di samping V0x, maka V0x sama dengan V0 cos alfa, sedangkan V0y merupakan V0 sin alfa. Nah, jadi tiap-tiap lintasan yang ditempuh oleh benda, itu bendanya memiliki komponen kecepatan pada sumbu X dan juga komponen kecepatan pada sumbu Y. Ya, memiliki kecepatan pada sumbu X dan juga memiliki kecepatan pada sumbu Y. Nah, jadi ketika pada titik tertinggi, kita tahu bahwa kecepatan pada titik tertinggi itu adalah 0. Nah, yang 0 ini adalah kecepatan pada sumbu Y-nya, sedangkan pada sumbu X-nya tetap memiliki kecepatan karena bendanya tetap bergerak menyamping. Sementara pada sumbu vertikal, bendanya tidak lagi bergerak atau berpindah tempat. Nah, artinya di sini adalah pada arah horizontal itu merupakan GLB, yang artinya kecepatannya tetap, sedangkan pada arah vertikal itu merupakan GLBB yang artinya kecepatannya berubah secara tetap. Nah, GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan di mana memiliki satu nilai yang namanya percepatan. Nah, ketika benda bergerak membentuk lintasan parabola, maka percepatannya merupakan percepatan gravitasi bumi. Nah, ketika bendanya bergerak mengarah naik ke atas, percepatan benda itu sama dengan negatif percepatan gravitasi bumi karena berlawanan. Nah, ketika bendanya mulai turun ke bawah, percepatannya searah dengan percepatan gravitasi bumi yang menyebabkan nilainya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, jadi titik di mana kecepatan pada sumbu Y bernilai 0 itu disebut dengan titik puncak. Sementara titik di mana benda mencapai jarak terjauh itu disebut dengan jarak maksimal yang bisa ditempuh oleh benda. Nah, jadi bisa Anda perhatikan di sini bahwa kecepatan total dari benda yang bergerak merupakan gabungan dari kecepatan pada sumbu X dan juga kecepatan pada sumbu Y. Nah, yang pertama kita lihat dulu bagaimana bentuk persamaan posisinya. Nah, tadi Ibu sudah bilang bahwa pada sumbu horizontal itu merupakan GLB. Nah, GLB berarti kecepatannya tetap. Kita hanya punya satu rumus. Berarti X sama dengan V dikali T. Nah, kenapa V-nya sama dengan V0 cos alfa? Karena pada sumbu X nilai kecepatannya tetap, yang artinya kecepatan awal itu sama dengan kecepatan di setiap titik untuk sumbu X. Nah, kecepatan awal itu adalah V0x kalau kita uraikan jadi V0 cos alfa dikali T. Nah, jadi untuk mencari posisi pada sumbu X itu cukup dengan menggunakan rumus V0 cos alfa dikali T, di mana T ini adalah waktu yang kita tetapkan. Nah, bagaimana dengan sumbu Y? Sumbu Y kita menggunakan rumus GLBB untuk mencari posisi. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, H-nya kita ganti jadi Y, berarti Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat.
Nah, persamaan umum GLBB kan S sama dengan fenol T ya. Nah, jadi karena di sini sumbunya sumbu Y, maka fenolnya harus fenol sin alfa. Coba perhatikan. Jadi fenolnya yang diambil adalah fenol yang ini. Oke. Nah, jadi Y sama dengan fenol sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, jadi untuk vektor posisinya R sama dengan XI ditambah YJ. Ingat, I itu merupakan arah untuk bidang horizontal, sementara J merupakan arah untuk bidang vertikal. Nah, jadi persamaan vektor posisinya adalah fenol cos alfa dikali T, ini kita masukkan I, ditambah fenol sin alfa dikali T dikurang setengah GT kuadrat J. Nah, J ini adalah arah untuk sumbu Y. Jadi X di sini adalah posisi pada bidang horizontal dihitung dari posisi awal, sedangkan Y adalah posisi pada bidang vertikal dihitung dari posisi awal, dan T adalah waktu yang kita tentukan. Kemudian persamaan kecepatan. Nah, karena kecepatannya merupakan gabungan dari kecepatan pada sumbu horizontal dan kecepatan pada sumbu vertikal, berarti kita punya dua kecepatan, yaitu kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Nah, untuk kecepatan awal pada sumbu X itu merupakan fenol cos alfa. Nah, untuk sumbu Y, fenol sin alfa. Nah, bagaimana dengan kecepatan pada saat tertentu? Artinya kecepatan pada saat T misalnya 5 sekon. Nah, untuk sumbu X, kecepatannya itu tetap karena merupakan GLB, gerak lurus beraturan, ya, kecepatannya tetap. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, itu merupakan GLBB, artinya kecepatannya berubah. Ya, jadi kecepatan itu berbeda dengan kecepatan awal yang bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus yang kedua pada GLBB. VT sama dengan fenol sin alfa, fenol dikurang GT, ya. Oh, maaf, ini ada sedikit kesalahan. Ini seharusnya fenol dikurang GT. Ini harus diganti. Nah, jadi pada rumus GLBB kan VT sama dengan fenol ditambah AT. Nah, ini karena bendanya bergerak berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, makanya kita gunakan rumus kurang. Jadi VT ini artinya kecepatan pada saat waktu T sama dengan fenol sin alfa. Nah, kenapa fenol sin alfa? Karena besarnya kecepatan awal itu merupakan kecepatan yang diproyeksikan pada sumbu Y, yaitu fenol sin alfa dikali T dikurang GT. Oke. Nah, untuk persamaan kecepatan awal, berarti kan hanya ada kecepatan awal pada sumbu X dengan kecepatan awal pada sumbu Y. Nah, jadi fenol sama dengan fenol cos alfa I ditambah fenol sin alfa J. Ini persamaan untuk kecepatan awal. Nah, persamaan kecepatan pada waktu tertentu, berarti kita cari V pada sumbu X, kita cari V pada sumbu Y. Untuk sumbu X, kecepatannya tetap atau sama dengan kecepatan awal, itu besarnya fenol cos alfa I ini menyatakan arah pada sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y, VT-nya atau V-nya sama dengan fenol sin alfa T dikurang GT. Kita masukkan ke sini. Nah, berapa besarnya kecepatan awal secara total, yang artinya berapa kecepatan benda secara real, tidak kita uraikan ke sumbu X maupun sumbu Y, adalah akar dari penjumlahan kecepatan pada sumbu X dikuadratkan ditambah kecepatan pada sumbu Y dikuadratkan. Nah, bagaimana dengan besar kecepatan pada waktu tertentu? Nah, kita masukkan V-nya bukan fenol lagi, karena kecepatannya bukan kecepatan awal lagi. Jadi, V sama dengan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ingat, pada sumbu mendatar atau horizontal, itu kecepatan pada sumbu X-nya tetap, sedangkan pada sumbu vertikal, kecepatannya tidak tetap atau berubah, yaitu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa kita punya besaran-besaran maksimum, yaitu kita punya ketinggian maksimum, yaitu berapa ketinggian maksimal yang bisa dicapai oleh benda. Kemudian kita juga memiliki titik terjauh, artinya jarak jangkauan maksimal yang bisa dicapai oleh benda pada bidang mendatar
sedangkan titik puncak itu pada bidang vertikal. Nah, coba diperhatikan lagi slide pertama. Nah, ini merupakan titik puncak. Coba diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak ini sama dengan setengah kali waktu yang dicapai untuk mencapai titik terjauh. Ya. Nah, jadi titik puncak merupakan posisi yang berada tepat di tengah-tengah titik terjauh. Artinya, posisi dari awal sampai titik puncak itu sama dengan posisi dari titik puncak ke titik terjauh. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik puncak atau titik tertinggi. Kita tahu bahwa pada titik tertinggi berarti kita melihat posisinya adalah posisi pada sumbu Y. Nah, pada titik tertinggi kecepatan pada sumbu Y itu bernilai 0. Berarti untuk mencari T-nya kita gunakan rumus yang kedua, yaitu VY sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Nah, karena VY-nya bernilai 0, maka 0 sama dengan V0 sin alfa dikurang GT. Nah, karena di sini VY-nya sudah kita ubah menjadi 0, berarti T di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Maka GT Y maksimum, nah ini kita ganti, sama dengan V0 sin alfa, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, jadi kita bisa menentukan berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, berapa titik tertinggi yang bisa dicapai? Bisa kita gunakan rumus yang ketiga. Jadi, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH, di mana kecepatan pada titik tertinggi bernilai 0. Kemudian V0-nya adalah V0 pada sumbu Y, berarti harus kita ganti dengan V0 sin alfa dikuadratkan. Karena VY di sini sudah kita ganti 0, maka Y-nya pasti Y maksimum, ya. Nah, jadi ini pindah kiri, 2GY maksimum sama dengan V0 sin alfa dikuadratkan, 2GY maksimum sama dengan V0 dikuadratkan V0 kuadrat, sin dikuadratkan sin kuadrat alfa. Nah, jadi Y maksimum bisa kita gunakan dengan menggunakan rumus V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian waktu untuk mencapai titik terjauh itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai titik puncak. Nah, jadi ketika kita butuh waktu untuk mencapai titik puncak yaitu sebesar V0 sin alfa per G, maka waktu yang kita butuhkan untuk mencapai titik terjauh sama dengan 2 kali V0 sin alfa per G. Nah, karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh merupakan 2 kali waktu untuk mencapai titik terpuncak. Kenapa? Karena titik puncak atau titik tertinggi merupakan titik yang berada tepat di tengah-tengah titik terjauh. Nah, untuk titik terjauh, kita gunakan rumus GLB, yaitu X sama dengan V dikali T. Nah, X maksimum sama dengan V dikali T, karena pada sumbu X itu nilai kecepatannya tetap, maka V sama dengan kecepatan awal. Artinya, kecepatan di posisi manapun nilainya tetap sama seperti kecepatan awal, yaitu sebesar V0 cos alfa. Dikali 2 kali T pada saat Y maksimum. Nah, jadi X max sama dengan V0 cos alfa dikali 2. Nah, ini kita masukkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh. 2 kali V0 sin alfa per G. Kemudian ini kita uraikan V0 dikali ke V0 kuadrat. Nah, 2 sin alfa cos alfa ini berdasarkan identitas trigonometri itu sama dengan sin 2 alfa per G. Nah, jadi kita bisa mencari titik puncak, kita bisa mencari titik terjauh, dan kita juga bisa mencari waktu untuk mencapai titik puncak dan waktu untuk mencapai titik terjauh. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk mencari persamaan posisi pada titik tertinggi? Nah, titik tertinggi X-nya bernilai setengah X maksimum. Berarti nilai X-nya adalah setengah dari V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Nah, untuk titik tertinggi berarti posisinya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, bagaimana persamaan posisi pada jarak terjauh? Pada jarak terjauh itu nilai Y-nya 0, karena dia sudah berada tepat di atas permukaan tanah, maka nilainya ketinggiannya tidak ada lagi, yang ada hanya jarak terjauh, maka posisi Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti untuk pada jarak terjauh Y sama dengan 0. Maaf, ini ada sedikit kesalahan. Y-nya sama dengan 0, maka persamaan posisinya hanya
berada pada sumbu horizontal. Nah, artinya persamaan posisinya hanya pada arah X atau Y. Jadi persamaan posisinya adalah V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G I. Ya, kalau kita gunakan koordinat itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G, 0, karena posisi Y-nya adalah 0. Nah, ini ada satu tugas, tolong dicari penjelasan tentang tendangan pisang pada permainan sepak bola dan kaitannya dengan fisika. Nah, jadi untuk yang sudah pernah menonton permainan bola, tentunya tahu ketika tendangan bebas atau yang ada pagar betis, itu biasanya pemain bola menendang bola lintasannya berbentuk parabola. Nah, kira-kira bagaimana, atau biasanya dikenal dengan tendangan pisang. Nah, bagaimana kaitannya dengan gerak parabola dan gerak fisika? Silakan dicari dan dikumpul minggu depan. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.